Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang satu minggu. Saya berharap kita semuanya dalam satu minggu ini tetap merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam segala aktivitas kegiatan kita masing-masing. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Kita akan mengambil saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita sebagai umat-umat pilihan Allah yang telah mendapatkan penebusan dari Kristus di atas kayu salib, kita datang dengan memberikan hormat pujian kita kepada Allah Tritunggal. Kita akan pujikan KPPK nomor 421, Kau Tak Kulupakan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan berdoa syafaat.
Dan mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk datang di dalam doa kita dengan mempersiapkan kita pujikan KPPK nomor 223. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan ada beberapa hal yang akan kita doakan bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Yang kedua kita berdoa untuk usaha dan pekerjaan. Daripada jemaat, kita berdoa juga untuk Ibu Liliana Anggono yang pada minggu ini boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Dan yang terakhir kita mari bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk itu saya ajak kita semua berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu mengasihi kehidupan kami, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang sudah rela datang ke dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba, demi untuk menyelamatkan kami umat-umat manusia. Pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada hari ini. Walaupun kami terpisah-pisah, tapi kami percaya kami boleh bersama di dalam Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami
Kami berdoa untuk pertumbuhan kerohanian jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu di gereja GKT Trinity. Kami memohonkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semua agar semakin hari ya Tuhan, kami semua sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan, boleh semakin memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin dekat kepada Tuhan, semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, dan semakin hari hidup kami hanya sepenuhnya bergantung ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengasihi-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk hamba-Mu Pendeta Yakub yang sebagai gembala sidang. Kiranya Tuhan memberkati, biarlah hamba-Mu ini ya Tuhan boleh membawa umat-umat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dalam kerohanian mereka, semakin hari semakin mengenal firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan jemaat yang ada ya Tuhan. Terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan. Terlebih pada hari-hari ini adalah hari-hari yang begitu sulit yang kami boleh hadapi. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk terus memohon kepada Tuhan. Ya Bapa, biarlah ya Tuhan pekerjaan umat-umat-Mu kiranya Tuhan memberkati. Dalam segala hal yang dikerjakan Tuhan tolong buat semuanya berhasil. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh melihat Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Tuhan terus menaungi kehidupan kami di dalam kami bekerja. Biarlah ya Tuhan apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami kerjakan semuanya itu hanya untuk Tuhan dan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini juga kami bersyukur untuk salah satu dari anggota jemaat Tuhan, Ibu Liliana Anggono, yang boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Terima kasih ya Tuhan untuk usia 1 tahun lagi yang Tuhan percayakan. Kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagahnya merawat akan kehidupannya, namun kami percaya itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Biarlah ya Tuhan, di dalam menjalani hidup ini, ibu ini semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ibu ini boleh semakin hari semakin berpaut kepada Tuhan. Kiranya ya Tuhan, di usia yang baru ditambahkan ini lagi ya Tuhan, kiranya berkat pemeliharaan Tuhan boleh menjadi bagian Ibu Liliana Anggono. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan yang terakhir juga ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran kabinet kerja yang ada ya Tuhan. Baik sampai kepada pemerintahan di pelosok-pelosok sekalipun, kami menyerahkan sepenuhnya mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka, memberkati kehidupan para pemimpin-pemimpin kami, agar ya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami boleh membawa bangsa ini lebih baik ke depannya ya Tuhan. Semakin hari semakin baik. Terima kasih ya Tuhan. Terlebih khusus kami menyerahkan pada hari-hari ini ya Tuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi virus corona ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepadanya ya Tuhan, agar ia boleh mengambil setiap keputusan-keputusan yang ada dengan baik. Terlebih khusus ya Tuhan, kami berdoa untuk para tim medis, mulai dari tim dokter yang menangani sampai kepada cleaning service sekalipun ya Tuhan. Kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang boleh menjadi garda terdepan untuk menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang ekstra kepada mereka, berikan kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh mengerjakan tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami percaya ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka. Tuhan terus memberkati kehidupan para tim medis yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sungguh banyak yang kami pinta, namun kami percaya ya Tuhan, Tuhan yang lebih tahu dan Tuhan yang lebih mengenal. Dan kami hanya akan menantikan jawaban yang sepenuhnya daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Saudara, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Mari kita mengangkat pujian untuk mempersiapkan hati kita dengan KPPK nomor 256. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, kami akan membaca firman-Mu. Kami sekali lagi minta pertolongan Tuhan untuk membuka mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, sehingga iman kami bertumbuh, kami boleh semakin berubah serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang-orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa pentingkah Paskah itu bagi iman orang Kristen? Dan bagaimanakah dampak Paskah bagi kehidupan orang Kristen? Yaitu saya dan saudara.
Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian Alkitab yang menjelaskan kaitan erat antara pentingnya kebangkitan Kristus dan dampak kebangkitan itu dalam perubahan hidup orang percaya. Saudara, dari Alkitab kita mendapatkan keterangan lengkap, sangat lengkap bahwa Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menjenguk kubur Tuhan Yesus. Perkataan Tuhan Yesus bangkit itu diucapkan oleh seorang malaikat Tuhan. Kristus yang bangkit juga menampakkan diri ke beberapa orang, seperti Maria Magdalena, kepada para murid, kepada Thomas, kepada murid-murid di Danau Tiberias, kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik, dan bacaan yang kita baca hari ini di dalam kitab 1 Korintus pasal 15 juga merupakan cerita ulang yang disampaikan oleh Paulus berhubungan dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, dari sini kita akan belajar bahwa Kristus benar-benar bangkit, dan kebangkitannya bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, bukan hanya berhenti sampai peristiwa sejarah, tetapi peristiwa kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang sangat penting karena kebangkitan Kristus memberikan pengharapan dalam hidup orang percaya. Nah, apa pengharapan di balik kebangkitan Kristus? Yang pertama, bahwa kebangkitan Kristus itu memberikan pengharapan akan kepastian iman. Ayat 14 sampai ayat 14 dan ayat 17 ya. Paulus menegur jemaat yang ada di Korintus, di mana pada waktu itu ada jemaat yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus dengan alasan orang yang sudah mati ya tidak akan mungkin hidup lagi. Itu yang menjadi alasan orang-orang yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Nah, kepada orang-orang yang tidak percaya kebangkitan ini, Paulus menegur dan menguatkan mereka bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup dan bangkit. Sebab jika Kristus tidak bangkit, Paulus mengatakan ya sia-sialah pemberitaan Injil yang disampaikan, dan juga nggak ada gunanya kepercayaan mereka. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus adalah titik atau inti Injil yang sejati. Kematian dan kebangkitan Kristus merupakan berita yang sangat penting, inti dari Injil. Saudara, Injil yang memberitakan kematian Tuhan Yesus yang juga bangkit belum disebut Injil kalau itu hanya memberitakan tentang kematian, hanya memberitakan tentang kematian saja. Karena fakta mengatakan bahwa semua pendiri agama, semua orang juga mati. Tetapi ketika Kristus bangkit dari kematian, itulah berita sukacita yang tidak bisa dicapai oleh semua orang, semua agama, kebudayaan yang ada di luar Kristus. Berita sukacita apa yang terkandung di dalam kebangkitan Kristus, itu yang menjadi bahan perenungan kita, bahwa Yesus Kristus bangkit memberikan kepastian iman. Saudara, kepastian iman yang berkaitan dengan keselamatan. Di ayat 19 Paulus mengemukakan bahwa jika kita hanya menaruh pengharapan kepada Kristus yang mati dan tidak bangkit, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Mengapa? Karena sama seperti semua orang, siapapun, baik itu pendiri agama, tokoh politik, tokoh budaya, dan lain sebagainya, mereka semua mati dan para pengikutnya tidak mendapatkan kepastian pengharapan. Para penganut agama dengan susah payah berbuat baik supaya dia dapat diselamatkan. Mengapa? Karena para pendiri agama mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Saudara, puji Tuhan, Kristus bukan hanya mati, tetapi ia bangkit. Nah, kebangkitannya itu membuktikan dia telah menang, mengalahkan kuasa dosa, mengalahkan kuasa iblis dan maut, serta memberikan keselamatan dan pengharapan kepastian iman bahwa di dalam Kristus sajalah ada jalan dan kebenaran dan hidup, dan di luar Kristus mutlak tidak ada jalan keselamatan. Nah, saudara, kebangkitannya juga menjamin bahwa ketika kita diselamatkan, kita pasti akan selama-lamanya diselamatkan sampai pada kesudahannya. Mengapa? Karena dia yang memulai keselamatan, dia pula yang menggenapkannya.
Saudara, ada ajaran atau teologi yang mengajarkan bahwa orang Kristen sejati bisa murtad setelah ia diselamatkan. Ajaran ini jelas mengindikasikan bahwa anugerah keselamatan Allah itu tidak kekal, gitu ya. Kalau ada orang yang percaya tetapi percaya sungguh-sungguh tapi pada akhirnya murtad, gitu ya, dan menunggu respon manusia. Saudara, ajaran ini jelas tidak benar. Mengapa? Kebangkitan Kristus akhirnya menjadi sia-sia jikalau orang yang percaya toh pada akhirnya bisa hilang keselamatannya. Prinsip Alkitab sangat jelas menolak ajaran seperti ini karena Allah adalah Allah yang berdaulat, yang memelihara keselamatan umat pilihannya sampai akhir, sehingga kita tidak perlu khawatir akan jaminan keselamatan. Kristus yang telah bangkit menjamin keselamatan dan kemenangan kita terus-menerus sampai pada kesudahannya. Saudara, selanjutnya adalah kepastian iman yang berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Saudara, selain keselamatan, kita juga memiliki kepastian kebangkitan tubuh yang merupakan bagian dari iman Kristen di dalam kekekalan nanti. Hal ini dijelaskan pada ayat yang ke-16 di mana Paulus menyinggung sedikit tentang kebangkitan orang mati. Nah, kebangkitan Kristus menjamin bahwa akan ada kebangkitan orang mati. Jadi orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Nah, bagian ini diuraikan secara jelas mulai dari ayat 35 sampai ayat yang ke-58 tentang natur kebangkitan tubuh. Di ayat 36 Paulus mengajarkan bahwa kebangkitan tubuh itu berkaitan dengan kematian fisik. Artinya sesuatu tidak akan tumbuh atau hidup jika ia tidak mati terlebih dahulu. Dengan demikian, tubuh kita akan dibangkitkan setelah tubuh kita yang bersifat jasmani ini mengalami kematian lebih dahulu. Saudara, Paulus mengemukakan perbedaan antara tubuh kita yang fana di dunia ini dengan tubuh kemuliaan yang akan kita peroleh nanti. Nah, apa perbedaannya? Yang pertama, perbedaannya bersifat waktu, sementara dan kekekalan. Ayat 42, Paulus mengemukakan bahwa tubuh kita yang sementara ini, tubuh saat ini adalah tubuh yang akan binasa. Sedangkan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh kebangkitan kita nantinya, tidak lagi binasa melainkan bersifat kekal. Berarti tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan melampaui waktu, tidak lagi diikat oleh waktu yang sementara ini. Yang kedua, perbedaan sifat kualitas: hina, mulia, lemah, kuat. Saudara, ayat 43 Paulus mengemukakan dua hal tentang perbedaan ini, yaitu tubuh duniawi kita adalah tubuh yang hina, yang lemah, bisa sakit, bisa diserang virus, bisa luka dan lain sebagainya. Tetapi tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan kita adalah tubuh yang mulia dan kuat, melampaui semua keterbatasan duniawi. Yang ketiga, perbedaan secara esensi alamiah, gitu ya, dan rohania. Ayat 44, Paulus mengemukakan bahwa tubuh duniawi kita bersifat alamiah, artinya ada unsur kedagingan, lebih menuruti hawa nafsu. Itu kita lihat di dalam Galatia, ya, Galatia 5 ayat 9 sampai 21. Tetapi tubuh yang kebangkitan atau tubuh rohania, saudara, itu tidak lagi tergoda oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Benar-benar hidup menurut roh, hidup menurut kehendak Allah. Dan kalau Agustinus mengatakan tubuh rohania, tubuh kebangkitan itu tidak bisa berbuat dosa lagi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa beriman kepada kebangkitan tubuh hanya karena kita sudah beriman kepada kebangkitan Yesus yang bersifat jasmania. Dan bersama-sama dengan Paulus kita bisa menentang iblis dan menyatakan kemenangan umat pilihannya karena kemenangan Kristus.
Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dan sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, saudara, kalau tadi kebangkitan Kristus itu memberikan kemenangan iman, yang selanjutnya kedua adalah kebangkitan Kristus memberikan pengharapan akan perubahan hidup. Ayat 9-11. Pengharapan akan perubahan hidup tidak bisa ada jika tanpa pengharapan akan kepastian iman. Jadi pengharapan kepastian iman itu membawa perubahan kepada pengharapan akan terjadinya perubahan dalam hidup yang sementara ini. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa Injil, yaitu kematian dan juga kebangkitan Kristus, gitu ya, itu tidak cukup sampai hanya berbicara tentang pengharapan pada yang bersifat iman. Memang kebangkitan Kristus memberikan pengharapan tentang iman kita, tetapi dari pengharapan tentang iman yang benar itu membawa kepada perubahan hidup yang sementara ini. Dan perubahan apa yang terjadi? Ayat 9-10 yaitu perubahan status. Paulus dahulu bernama Saulus yang berkobar-kobar melayani Allah, melayani tanda kutip gitu ya. Melayani Allah dengan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya di jalan menuju Damsyik, jalan hidupnya berubah dari seorang penganiaya jemaat Tuhan menjadi pemberita Injil yang sangat setia sampai akhir hidupnya. Dulu Saulus adalah seorang pembinasa yang melayani Tuhan, tetapi ketika Tuhan melawat dia, maka terjadi satu perubahan. Paulus telah diselamatkan. Inilah perubahan status yang ia alami. Saudara, bagaimana dengan kita? Biarlah kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada tahun ini bukan menjadi satu perayaan yang sifatnya rutinitas, tetapi membawa dampak yang sangat penting, yaitu kita benar-benar percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sebagaimana anugerah Tuhan menyentuh dan melawat hidup Paulus dan mengubah statusnya dari seorang pendosa menjadi seorang yang diselamatkan. Maka biarlah kebangkitannya ini juga melawat dan menyentuh hati dan pikiran kita, sehingga anugerahnya pun dapat kita alami. Saudara, perubahan yang selanjutnya adalah perubahan arah hidup. Setelah Paulus diubahkan statusnya dari seorang pendosa menjadi orang yang diselamatkan, ia tidak berpangku tangan, melainkan semakin bekerja keras. Setelah diselamatkan, dia makin giat memberitakan Injil dan melayani Allah. Lebih uniknya, meskipun dia makin giat bekerja keras demi Allah, dia tetap menyadari bahwa itu adalah anugerah Allah dan bukan kehebatan dirinya sendiri. Kembali di sini kita mendapatkan satu pelajaran berharga dari seorang Paulus. Ia bukan hanya rasul yang sangat luar biasa dipakai Tuhan, tetapi dia juga seorang rasul yang sangat rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita di dalam masa-masa Paskah ini, kebangkitan Kristus? Kita seringkali mungkin terbuai dengan status yang sudah diubahkan. Kita pikir setelah kita diselamatkan, kita bisa menganggur dan tidak usah berbuat baik demi kemuliaannya. Saudara, jikalau kita berpikir seperti itu, jangan-jangan kita sebenarnya belum mengalami perubahan iman kita. Dari Paulus, kita belajar bahwa setelah diselamatkan, kita harus semakin giat bekerja, melayani Allah sesuai dengan bidang dan juga bagian kita masing-masing. Kita melakukan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara, mengapa kita bisa terus setia meskipun harus mengalami kesulitan sampai saat hari ini? Karena ada anugerah Allah yang menyertai dan memimpin kita. Dengan demikian,
Orang Kristen yang telah mengalami anugerah kebangkitan Kristus adalah orang yang justru semakin semangat di dalam melayani Tuhan, memberitakan Injil sambil tetap mengakui bahwa itu semua semata-mata merupakan anugerah Allah. Saudara, biarlah kita mempelajari teladan dari kehidupan Rasul Paulus dan juga tentu saja kehidupan dari rasul-rasul yang lain, orang-orang percaya di zaman mula-mula, di abad mula-mula, yang kebangkitan Kristus benar-benar membawa satu perubahan, pengharapan, baik pengharapan tentang kepastian iman dan juga pengharapan tentang perubahan dalam kehidupan mereka. Saudara, ingatlah, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan terus hidup di dalam dosa dan tidak dapat diselamatkan. Tetapi puji Tuhan, Kristus bangkit. Itu membuktikan iman dan pengharapan kita itu tidak sia-sia. Kebangkitannya memberikan kuasa kepada kita melalui Roh Kudus bahwa kita sanggup mengalahkan kuasa dosa, iblis, dan maut, karena Ia telah mengalahkan segala kuasa bagi umat pilihannya, supaya kita menjadi hambanya yang setia selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mempunyai pengharapan di dalam iman, dan pengharapan di dalam iman itu membawakan satu perubahan di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya yang sudah Tuhan selamatkan. Biarlah kami boleh bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita bersama-sama dengarkan. Dan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, kita boleh terus setia kepada Tuhan di dalam ibadah setiap minggu yang boleh kita lakukan, walaupun kita ibadah di rumah kita masing-masing, dan kita terus berdoa bersama-sama, bisa saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita akan pujikan doksologi. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh dalam perjanjian yang kekal telah membawa kembali kita dari antara orang mati, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh, ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati.